Ini tanggal 8 tanggal berapa? 11 Juli 2002 ya. Kita akan coba belajar back to basic ya. Mencari key level atau finding support. Finding support yang kuat atau key level yang kuat dalam menentukan support dan resisten ya. Itu yang paling basic, apapun indikator yang penting supply demand, paling larinya ke support dan resisten. Yang terpenting tuh kita cara mengetahui support resisten yang kuat yang seperti apa. Nah, itu yang penting ya. Sambil kita menganalisa market di di JPP ya, for selling terhadap Jepang ya. Kita akan coba menganalisa market dengan menggunakan support dan resisten, dan kita langsung praktekin ya. Gimana cara menentukan support resisten yang kuat ya. Jadi waspada ya, support resisten yang sering ya, biasanya perhatikan area-area kalau menentuh ada tiga ciri-ciri area itu. Kalau udah disentuh support maupun resisten tuh pasti ada rejection, false breaks, atau tembus langsung naik. Nah, itu kan sering kita jumpain ya. Jangan sampai terjebak dalam hal yang itu. Baik, kita akan coba melihat back to basic. Trading itu adalah keep it simple ya. Kadang sesuatu yang mudah itu menyenangkan. Kadang kita punyakan indikator yang banyak itu bikin ruwet. Oke, kita langsung aja. Ini saya kalau misalnya intraday gunakan time frame yang daily, major trendnya daily, atau di time frame 4 lah untuk major trending untuk analisa. Sekali lagi, untuk menentukan support resisten yang betul-betul kuat, saya selalu berpedoman pada time frame yang lebih besar ya. Itu untuk menentukan, untuk memapping, membuat satu roadmap ya. Oke, kita langsung mencari resisten yang kuat atau support yang kuat. Saya akan tentukan ini saya masuk terjadi. Ini kita menentukan resisten ya. Kita mulai di sini lah. Oke, ini resisten yang kuat. Kenapa? Ini terjadi reaksi ya. Saya bilang ada tiga ciri-ciri reaksi itu, terjadi rejection, false break, atau tembus. Nah, ini namanya kuat ya. Kenapa kuat? Karena dari resisten ini dia mampu memantulkan harga yang terlalu jauh ya. Ini temper 4 jam ya, dan sampai di support kuat ini. Nah, kenapa support kuat? Karena area ini mampu memantulkan harga yang lebih tinggi. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kita akan coba membuat sekalian structure makan seperti ini. Oke, dari support ini namanya false break ya. Dari support yang kuat dia lari ke resisten. Kita coba memfinding ya satu-satu ya. Ini sambil kita belajar menentukan support resisten. Nah, ini kenapa disebut resisten kuat? Dia mampu mementolkan harga lagi. Lumayan, ini kan temper 4 jam ya, lumayan ya. Dan ini termasuk support yang kuat sebelah. Ini termasuk support kuat. Oke, dari support kuat ini dia memantulkan harga lagi ke resisten ini. Ini kita akan mencari ya. Nah, dari resisten ini, nah kita sambil membuat structure-nya seperti ini ya. Set swingnya. Oke. Nah, dari resisten ini dia memantulkan harga ya. Langsung jeblat. Ini resistennya kuat nih. Nah, ini temper 4 jam. Nah, dari support ini dia juga mampu memantulkan harga lagi ke resistennya. Ini saya bilang nih resisten termasuk kuat. Kalau sudah ada berdekatan seperti ini termasuk resisten yang kuat. Nah, oke. Dari resisten ini dia mantul lagi harga ke support, tetap mencari support kuat. Itu namanya key levelnya. Wah, ini false break ya. Dan dari support kuat ini memantulkan harga lagi ke resistennya. Nah, oke. Kita sudah mencari key level di time frame 4 jam ya. Kita cuma menentukan key level di sini untuk time frame gede. Biasanya kalau kita masuk entry posisi, kita menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, saya akan memperhatikan area ini nanti sebagai patokan saya. Area ini. Nah, di area resisten ini time frame 4 jam. Apakah terjadi satu saya bilang?
Apabila harga sudah berada di daerah support atau resisten, terjadi biasanya pola-pola rejection tuh ditanda dengan candle-candle panjang ya, itu namanya rejection. Atau false break, dia kali naik terus balik lagi, atau tembus langsung dan memang betul naik. Itu tiga tiga itu yang saya biasa perhatikan di kita sampai ngelihat fresh actionnya di sana ya. Pertanyaannya, apakah di sini akan mental lagi ke area support kuatnya sebelum dia mentalkan terlalu jauh, mentalkan nembus ke ini ya. Ini terjadi reaksi ya, derasnya berapa kali terjadi reaksi, atau kita hapus, dia akan langsung tembus. Kita akan perhatikan price action, apa dia akan tembus dan membuat sideways di sini, membuat base ya. Kalau bilang konsolidasi area sini ada membuat base dan langsung break. Biasa suatu market ini ketika dia break, konsolidasi ya, break, dan biasanya kalau strategi gini biasanya kita ngambil nunggu koreksi lagi ya, baru kita ambil. Nah seperti itu, skenario nya seperti itu ya. Nah itu kan ini temper 4 jam. Oke, ini support, kita lanjut terus. Ini kan udah kita menentukan support resisten yang kuat ya. Oh sorry. Oke, tadi kita sudah tentukan ya. Nah, hapus. Caranya kedua, kita biasa saya nurunkan temper, saya gambar lagi berarti ini tadi ini ya. Dari sini aja kita menggunakan temper 4 jam. Ini support kuat ada di sini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke, ini kita sudah mempunyai trading plan atau mapping ya, mapping di temper 4 jam. Biasanya kalau saya masuk posisi entry, kalau kelihat dari trend ini saya kira masih bearish ya, kita bisa bantu dengan alat MA misalnya, tambah satu misalnya kita gunakan MA, atau nanti MA atau dari segi ini kita sudah tahu nih trend itu masih bearish ya, karena tidak dia mampu tembus dari ini, walaupun dia mampu break dari ini ya. Nah ini terjadi candle panjang ya, ini juga panjang historinya. Saya kira apakah dia area ini yang kita jadi perhatian, apakah dia mampu tembus sebilang area ini, apakah terjadi reaksi di area sini seperti saya bilang price actionnya. Ketiga harga sudah menyentuh resisten, agar tiga hal yang terjadi, rejection, full break false breaks, ataupun dia langsung tembus. Nah ciri-ciri itu biasanya kalau rejection itu ada ekor-ekor panjang itu ya. Kalau false break dia naik terus kembali lagi, terus memang kalau tembus dia memang terus seperti itu. Nah ini kita sudah tandai nih, saya masuk support kuat dan harga selalu mantul di arah support kuat ya. Kita sambil lihat structure market seperti ini, dan kita biasa saya menurunkan, kalau 4 jam saya misalnya turunkan 2 derajat di time frame 30 menit untuk eksekusi misalnya 30. Nah ini di 30 menit kita sudah dapat gambaran yang jelas, dia belum menyentuh area-area ini dan masih konsolidasi ya. Dan kalau kita pakai misalnya pakai candle, kita lihat kita bisa gedein. Nah ini pakai candle kita lihat harga masih membuat base kecil ya, base kecil. Nah kita bisa juga menghitung, oke ini trennya misalnya kita sudah tahu nih tren kemiringannya tuh hampir 45 derajat misalnya, dan kita tentu mencari support yang lebih kecil ada di daerah sini ya, perhatikan sini, ini kan base nya di sini nih, ini lihat. Nah oke. Nah kalau di time frame begini, saya biasanya kalau sini harga kan sudah naik, dia mampu break structure-nya dari sini ya, ini dia udah break, biasa konsolidasi karyanya lagu naik lagi. Nah, untuk menghitung koreksi saya biasanya dibantu dengan Fibo biasanya saya untuk menghitung koreksi. Misalnya dia anggap saya sudah membuat swingnya di sini ya, di time frame 30 menit. Nah saya akan bisa, ini asumsi saya dia akan ngambil harga koreksi karena kita trading di tidak lama-lama ya, dan saya akan ngambil posisi
buy itu area sini, golden ratio-nya. Dan termasuk di sini ada support kuat juga ya, time frame lebih kecil, dan kita ngelihat sekira harga seperti saya bilang, harga membuat sideways di sini, sideways atau base ya, membentuk kepala cangkulnya, dan dia melanjutkan lagi. Dan apakah dia akan koreksi sampai area sini, kita akan tunggu sebelum betul-betul dia akan melanjutkan trend lens. Nah, itu penggunaan dari support resisten yang kuat, saya bilang tadi, untuk mematahkan support resisten yang kuat. Jadi support resisten kuat kita menggunakan time frame lebih besar untuk melihat akurasinya. Nah, itu strategi kita dalam menggunakan support resisten dalam mengambil suatu keputusan. Oke, terima kasih. Happy cuan, dan kita langsung peragakan di market ya. Dan ini time frame daily untuk mengambil keputusan nanti. Kita lihat reaksi di daerah sini. Biasa kalau jadi, dan ini termasuk resisten ya, dia masuk ke resisten, terjadi reaksi di daerah sini. Koreksi di area golden ratio 0,6. Saya akan ngambil peluang B target di sini. Dan kita bisa manfaatkan ya, beberapa tweet yang kita bisa manfaatkan. Dan kalau kita pun ngambil ini, dan saya selalu membunyikan SL-nya agak sembunyi ya, sini. Oke, gitu. Thank you. Terima kasih. Happy cuan dan sehat selalu.